Halo seluruh siswa dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita ke materi pelajaran kita menata produk. Kita akan melanjutkan materi kita yang hari yang lalu. Sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang baru. Masih tetap di dalam materi pelajaran tentang SIM, ya, Sistem Informasi Manajemen Bisnis Retail. Yang sekarang ini adalah proses keputusan pembelian. Guna kesuksesan para pengecer, hendaknya melihat lebih jauh bermacam-macam faktor yang mempengaruhi para konsumen. Secara khusus, pengecer harus mengidentifikasi orang yang membuat keputusan pembelian, jenis keputusan, dan langkah dalam proses pembelian. Kita lanjutkan. Yang pertama, proses pengambilan keputusan pembelian retail terhadap produk baru. Produk baru biasanya disukai pembeli retail. Sebuah produk baru dapat berupa barang atau jasa atau ide yang dianggap baru oleh pembeli potensial. Berikut faktor-faktor pengambilan keputusan oleh pembeli. Yang pertama adalah sadar. Pembeli retail menjadi sadar akan adanya produk baru, tetapi kekurangan informasi mengenainya. Jadi faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membeli produk baru, yang pertama sadar kalau ada produk yang baru, tetapi dia belum tahu tentang produk baru ini. Jadi dia kekurangan informasi terhadap produk tersebut. Yang kedua adalah tertarik. Pembeli retail menjadi tertarik untuk mencari informasi mengenai produk baru. Dan yang ketiga adalah evaluasi. Pembeli retail harus mempertimbangkan produk baru tersebut masuk akal atau tidak untuk dikonsumsi. Jadi mereka evaluasi dulu. Ini biasanya adalah para pembeli potensial yang tidak bisa dipengaruhi oleh iklan atau merek. Mereka mengevaluasi apakah produk ini layak untuk dikonsumsi atau tidak. Dan yang berikutnya adalah mencoba. Pembeli retail mencoba produk baru tersebut dalam skala kecil untuk meningkatkan perkiraan nilai produk tersebut. Dan yang terakhir adalah adopsi. Pembeli retail memutuskan secara penuh dan teratur menggunakan produk baru tersebut. Jadi ketika mereka mencoba dan produknya memang bagus, lalu mereka akan mengadopsinya dan mereka akan membeli produk itu secara teratur guna kebutuhan mereka. Yang berikutnya adalah peran pembelian. Tadi kita sudah bahas tentang proses terjadinya keputusan pembelian. Dimulai dari sadar, tertarik, evaluasi, mencoba, dan mengadopsi. Sekarang adalah peran pembelian. Berikut ini disajikan 5 peran yang dimainkan oleh orang dalam keputusan pembelian di toko retail. 1 adalah pencetus atau yang memiliki ide. Yaitu pencetus adalah orang yang pertama kali mengusulkan gagasan untuk membeli produk atau jasa di toko retail yang disebut dengan ide, ya. Pencetus ide. Yang kedua adalah memberi pengaruh. Seorang yang sarannya atau pandangannya mempengaruhi keputusan dalam melakukan pembelian barang atau jasa, disebut dengan influencer. Yang berikutnya adalah pengambil keputusan. Berupa orang yang mengambil keputusan mengenai setiap komponen keputusan pembelian. Apakah pembeli, tidak membeli, bagaimana cara membeli, dan di mana pembeli, yang disebut dengan decider, pengambil keputusan. Yang keempat adalah pembeli. Pembeli adalah orang yang membutuhkan barang di toko kemudian membeli barang tersebut, yang disebut dengan buyer, orang yang membeli. Dan yang terakhir adalah pemakai. Pemakai merupakan orang yang membutuhkan dan mengkonsumsi atau membutuhkan barang tersebut, atau namanya user. Kita lanjutkan. Perilaku pembelian. Sekarang perilaku pembelian. Pada dasarnya ada 4 jenis perilaku pembelian
konsumen di toko-toko retail. Apabila dilihat menurut tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat perbedaan antara merek, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perilaku pembelian yang rumit. Perilaku pembelian yang rumit terdiri atas beberapa langkah, diantaranya sebagai berikut. Langkah pertama, pembeli di toko retail berusaha mengembangkan keyakinan tentang produk tertentu. Langkah pertama. Langkah kedua, pembeli di toko retail membangun sikap tentang produk tersebut. Dan yang ketiga, atau langkah yang ketiga, pembeli di toko retail membuat pilihan pembelian yang cermat. Inilah perilaku pembelian yang rumit. Kamera action. Perilaku pembelian berkurang ketidaknyamanan. Saya ulangi lagi, perilaku pembelian pengurang ketidaknyamanan. Terkadang para pembeli di toko retail sangat kritis dalam pembelian, terutama apabila melihat sedikit perbedaan antar merek. Dalam kasus itu biasanya pembeli di toko retail akan berbelanja dengan berkeliling untuk mempelajari merek yang tersedia terlebih dahulu. Jika konsumen menemukan perbedaan antar mutu antar merek tersebut, dia mungkin akan memilih harga yang lebih tinggi. Terdapat pula konsumen atau pembeli di toko retail tersebut apabila menemukan perbedaan kecil. Mereka mungkin akan membeli semata-mata berdasarkan harga yang lebih murah. Yang berikutnya adalah perilaku pembelian karena kebiasaan. Para pembeli di toko retail biasanya membeli barang karena kebiasaan memakainya untuk keperluan sehari-hari dalam waktu yang lama. Biasanya perilaku pembeli atau konsumen retail tidak secara luas mencari informasi tentang merek, mengevaluasi karakteristik merek, dan memutuskan merek yang akan dibeli. Dan yang terakhir adalah perilaku pembeli yang mencari variasi. Para pembeli retail juga berusaha melakukan pembelian dengan cara variasi barang yang berbeda, supaya tidak jenuh dengan barang yang dibeli. Peralihan pembelian merek tersebut terjadi karena mencari variasi, bukannya karena ketidakpuasan saat membeli di toko retail. Demikianlah materi kita pada hari ini. Saya berharap kalian bisa memahami apa yang disampaikan. Tetaplah bersemangat, jangan malas atau loyo. Tetaplah kamu berexcited, bergairah dalam hidupmu. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Tetaplah kita selalu berwaspada bahwa senyatanya corona ini sedang melakukan aksi yang begitu mengerikan. Tetaplah di rumah. Kalau tidak penting jangan keluar dari rumah. Gunakan masker, pakai sanitizer, dan selalulah mencuci tangan dan jaga jarak. Tetap semangat. Semoga kita berjumpa besok hari dalam keadaan selamat, tidak kurang suatu apapun. Amin, amin. Thank you. Terima kasih. Perasaan aku udah bilang terima kasih tadi.